Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Nasim Ikhlas dengan nomor NIM 2211091016 dari jurusan Elektro Program Studi D4 Tril. Baiklah, video kali ini merupakan video tugas akhir mata kuliah MTK Terapan dengan dosen pengampu Aulia Octavia SSI MSI. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai materi aplikasi turunan, di mana pada materi kali ini akan terbagi menjadi dua subjudul. Subjudul yang pertama adalah persamaan garis singgung dan subjudul yang kedua adalah mencari nilai maksimum serta nilai minimum. Nantinya di dalam video juga akan saya jelaskan mengenai contoh soal yang berhubungan dengan kelistrikan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam subjudul yang pertama, yaitu persamaan garis singgung. Sebelum masuk ke dalam rumus dan contoh soalnya, pertama-tama kita harus mengerti apa itu garis singgung. Garis singgung sendiri merupakan garis lurus yang menyinggung kurva di satu titik. Garis ini hanya memiliki satu titik persekutuan dengan kurva. Misal, saya punya sebuah kurva parabola seperti ini, lalu terdapat satu buah garis lurus seperti ini. Nah, garis ini memiliki satu titik persekutuan dengan kurva. Kita anggap saja titik ini disebut sebagai titik AB. Berarti garis ini bisa kita sebut sebagai garis singgung. Bagaimana jika saya punya sebuah kurva, lalu saya punya sebuah garis yang memotongnya? Di sini, garis ini tidak bisa kita sebut sebagai garis singgung karena garis ini memiliki dua buah titik persekutuan dengan kurva. Sesuai dengan pengertiannya, garis singgung itu adalah garis yang mempunyai satu titik persinggungan dengan kurva. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari garis singgung, sekarang kita masuk ke dalam rumus dari persamaan garis singgung. Nah, karena kita membahas mengenai garis singgung, maka rumus yang akan kita gunakan adalah rumus ini. Rumusnya berbunyi, Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Rumus ini bisa kita gunakan ketika terdapat sebuah garis lurus, kita sebut saja sebagai garis lurus A, yang menyinggung kurva di titik X1 dan Y1, serta garis lurus itu bergradien M. Bagaimana jika garis lurus itu menyinggung kurva atau memiliki dua buah titik persekutuan? Maka rumusnya adalah Y dikurang Y1 dibagi Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 dibagi dengan X2 dikurang X1. Lalu apa hubungannya persamaan garis singgung ini dengan aplikasi turunan yang akan kita pelajari? Nah, coba rekan-rekan perhatikan di sini ada M. M sendiri merupakan gradien, yang mana gradien ini memiliki pengertian yaitu kemiringan dari suatu garis. Lalu apa rumus dari M? M itu dirumuskan sebagai turunan pertama dari suatu fungsi. Kenapa bisa seperti itu? Coba perhatikan gambar kurva yang telah saya buat ini. Kurva ini memiliki dua buah titik persinggungan dengan satu buah garis lurus yang memiliki gradien M. Nah, untuk mencari M atau gradien dari garis lurus yang memiliki dua buah titik persekutuan, itu dirumuskan sebagai Y2 dikurang Y1 dibagi dengan X2 dikurang X1. Nah, coba rekan-rekan perhatikan, di sini Y2 itu disimbolkan sebagai Fx2, lalu untuk Y1 itu disimbolkan sebagai Fx1. Nah, kedua variabel ini bisa kita substitusikan masuk ke dalam rumus untuk mencari gradien itu sendiri. Nah, ketika saya substitusikan, rumusnya berubah seperti ini. Gradien sama dengan Fx2 dikurang Fx1 dibagi dengan X2 dikurang X1. Nah, di sini saya juga menyimbolkan bahwa selisih antara X2 dan X1 itu diberi nilai H. Lalu, untuk mempermudah atau untuk menyederhanakan persamaan yang telah kita dapat ini, kita samakan variabelnya. Di sini ada variabel X2, lalu di sini ada variabel X1. Nah, sekarang tugas kita adalah mengubah variabel X2 ini menjadi X1. Bagaimana caranya? Caranya yaitu kita perlu menjumlahkan antara X1 dengan H. Maka didapatlah rumus seperti ini. X2 itu berubah menjadi X1 ditambah H. Jadi, lalu X2 dan dikurang X1 itu nilainya sama dengan H. Maka rumusnya menjadi Fx1 ditambah H dikurang Fx1 dibagi dengan H. Lalu apa yang terjadi jika titik yang ini bergerak menyusuri kurva mendekati titik persekutuan yang pertama? Nah, yang akan terjadi adalah nilai H akan semakin kecil, dan kecil sehingga H mendekati 0. Nah, peristiwa ini bisa kita tuliskan ke dalam rumus limit, yaitu limit Fx1 ditambah H dikurang Fx1 dibagi dengan H, di mana H mendekati 0. Lalu, coba rekan-rekan perhatikan, rumus ini itu telah sesuai dengan definisi dari turunan pertama. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk mencari gradien itu rumusnya adalah turunan pertama dari suatu fungsi. Lanjut, di sini saya memiliki sebuah kurva yang mana kurva ini berbentuk seperti parabola.
dan disinggung oleh satu buah garis lurus di titik AFA. Nah, perlu diperhatikan di sini ada titik A, yang mana titik A ini biasa kita kenal sebagai absis atau X1, dan di sini juga ada titik FA, di mana titik FA ini biasa dikenal sebagai ordinat atau Y1. Nah, selain titik A dan titik X1 dan Y1, di sini juga terdapat gradien, di mana seperti yang telah saya jelaskan tadi, rumus gradien adalah turunan pertama dari fungsi kurvanya. Nah, sekarang kita memiliki 3 variabel yang dapat kita substitusikan masuk ke dalam rumus persamaan dari garis singgung. Rumus persamaan dari garis singgung sebagai pengingat yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Di sini nilai Y1 adalah FA, nilai gradien adalah turunan pertama dari fungsi kurvanya, sedangkan nilai X1 itu adalah A. Sebagai tambahan juga, untuk mencari gradien nantinya kita akan mengenal hubungan gradien dua garis, di mana hubungan gradien dua garis ini terbagi menjadi dua, ada yang garis sejajar dan ada yang garis normal atau garis yang tegak lurus dengan garis singgungnya. Nah, untuk gradien dari garis sejajar itu nilainya sama dengan garis singgungnya, sedangkan untuk gradien yang tegak lurus atau garis normal, sedangkan gradien yang tegak lurus dengan garis singgungnya itu rumusnya berbeda. Jadi untuk mencari gradiennya rumusnya adalah M1 dikali M2 sama dengan -1. Berarti untuk gradien dari garis lurusnya itu rumusnya adalah -1 dibagi dengan garis yang tegak lurus dengan garis singgungnya. Nah, berdasarkan penjelasan yang telah saya sampaikan tadi, maka dapat disimpulkan ada 3 cara dalam mencari persamaan garis singgung. Langkah pertama adalah mencari titik persinggungan. Jika nilai Y belum diketahui, maka cari nilai Y dengan substitusi nilai X. Nah, biasanya pada soal itu hanya diketahui nilai X atau absisnya saja. Jadi kita perlu mensubstitusikannya ke dalam rumus fungsi untuk mendapatkan nilai Y-nya. Lalu, yang kedua adalah cari gradien dari suatu persamaan. Turunkan fungsi kurva Y sama dengan fx sebanyak 1 kali untuk mendapatkan nilai f aksen X. Kemudian substitusi nilai X dengan titik singgung. Nah, ini merupakan langkah dalam mencari gradien. Jika sudah punya gradien dan titik singgungnya, substitusi nilai tersebut ke rumus persamaan garis singgung, yang mana rumus itu adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke dalam contoh soal. Di sini saya telah menyiapkan sebuah soal yang berbunyi persamaan garis singgung pada parabola Y sama dengan 4x kuadrat ditambah 2x dikurang 12 di titik 2 dan 10 adalah. Nah, sebagai pengingat, tadi kita telah menyimpulkan ada 3 buah cara dalam menyelesaikan persamaan garis singgung. Yang pertama adalah mencari titik-titiknya atau titik persinggungannya. Di sini di soal telah diketahui bahwa garis lurusnya itu bersinggungan dengan kurva di titik 2 dan 10. Titik 2 itu disebut sebagai absis atau X1 dan titik 10 itu disebut sebagai ordinat atau Y1. Nah, setelah titiknya diketahui, langkah kedua adalah mencari gradien. Rumus dari gradien adalah turunan pertama dari fungsi kurvanya. Di sini yang menjadi fungsi kurva adalah 4x kuadrat ditambah 2x dikurang 12. Nah, sebagai pengingat lagi, untuk untuk turunan itu dirumuskan sebagai n dikali a x pangkat n dikurang 1. Nah, karena kita ingin menurunkan 4x kuadrat, maka yang menjadi n adalah angka 2 dan yang menjadi a adalah angka 4. Maka saat kita menurunkan dapatlah hasil seperti ini. 2 dikali 4 x pangkat 2 dikurang 1. Maka turunan dari 4x kuadrat itu adalah 8x. Lalu dengan cara yang sama kita turunkan 2x, maka didapat hasil 2. Karena di sini masih ada variabel x, nilai variabel x sendiri itu sama dengan nilai absis dari titik persinggungannya. Nilai absis yaitu 2, maka bisa kita substitusikan 2 ke dalam persamaan 8x tambah 2 ini. Maka didapatlah hasil 18. 18 ini merupakan gradien dari garis singgung terhadap kurva. Setelah titik dan gradien ini diketahui, maka kita dapat substitusikan ke dalam rumus persamaan garis singgung, yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Di sini X1-nya adalah 2, Y1 adalah 10, lalu untuk gradien adalah 18. Maka rumus persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan 18X dikurang 22. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua, di mana pada contoh soal yang kedua ini memiliki hubungan dengan ilmu kelistrikan. Soalnya berbunyi yaitu tentukan persamaan garis singgung jika arus yang mengalir mengikuti persamaan kurva arus listrik I sama dengan 2V kuadrat ditambah V ditambah 5 di titik 1,4. I menyatakan arus yang mengalir dan V menyatakan tegangan.
Nah, rekan-rekan pasti masih ingat langkah-langkah yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama adalah mencari titik-titik persinggungannya. Di sini variabel yang diketahui adalah variabel I dan variabel P. Maka yang menjadi absis adalah variabel V, lalu yang menjadi ordinat adalah variabel I. Nah, jadi dapat kita ketahui bahwa 1 itu merupakan V1 atau absis dan 4 itu merupakan I1 atau ordinat. Nah, karena titik absis dan ordinatnya telah kita ketahui, maka langkah kedua yang harus kita lakukan adalah mencari gradien. Nah, di sini untuk mencari gradien itu masih sama. Gradien itu adalah turunan pertama dari fungsinya yang menjadi fungsi, yaitu I sama dengan 2V kuadrat ditambah V ditambah 5. Nah, turunan dari 2V kuadrat itu adalah 4V dan turunan V itu adalah 1. Nah, di sini kita ketahui bahwa nilai V itu adalah 1, sehingga kita dapat substitusikan ke dalam persamaan 4V ditambah 1 ini. Maka didapatlah 4 dikali 1 ditambah 5 itu sama dengan 5. Maka gradiennya adalah 5. Lalu setelah gradien telah didapatkan, langkah selanjutnya adalah mensubstitusikannya ke dalam rumus persamaan. Nah, karena yang diketahui adalah variabel I dan variabel V, maka rumus persamaannya berubah menjadi I dikurang I1 sama dengan M dikali V dikurang V1. Nah, di sini V1-nya itu adalah bernilai 1, lalu I1-nya itu bernilai 4, dan gradiennya itu bernilai 5. Nah, ketiga data ini dapat kita substitusikan masuk ke dalam rumus persamaan, sehingga persamaannya berubah menjadi I dikurang 4 sama dengan 5 dikali V dikurang 1. Nah, 5 bisa kita kalikan ke dalam, 5 kali V itu adalah 5V, dan 5 kali minus 1 itu adalah minus 5. Lalu persamaannya berubah menjadi I dikurang 4 sama dengan 5V dikurang 4. 5V dikurang 5. 4 bisa pindah ruas ke arah kanan menjadi positif, sehingga persamaan akhirnya berubah menjadi I sama dengan 5V dikurang 1. Inilah yang menjadi persamaan garis singgung dari soal ini. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam subjudul yang kedua, yaitu mencari nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, nilai maksimum dan nilai minimum ini biasanya dikenal sebagai nilai ekstrim. Jadi nilai ekstrim ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah nilai maksimum dan yang kedua adalah nilai minimum. Lalu di mana nilai ekstrim ini terjadi? Nah, nilai ekstrim ini terjadi di titik kritis. Jadi titik kritis ini juga terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah titik ujung interval. Nah, untuk titik ujung interval ini biasanya soal memberikan sebuah fungsi yang didefinisikan menjadi dua buah titik, misal titik A dan titik B. Lalu yang kedua adalah titik stasioner, di mana titik stasioner adalah titik X sama dengan C, di mana turunan pertama dari X sama dengan C ini bernilai 0. Lalu yang ketiga adalah titik singular. Untuk titik singular sendiri merupakan titik X sama dengan C, di mana turunan pertama dari X sama dengan C itu nilainya tidak ada. Nah, untuk titik singular itu biasanya terdapat pada fungsi rasional atau fungsi nilai mutlak. Selanjutnya coba perhatikan tiga buah gambar yang telah saya sediakan ini. Nah, untuk yang gambar yang pertama ini merupakan titik ujung interval. Dapat terlihat di sini ada titik A dan di sini juga ada titik B. Titik A itu merupakan titik maksimum dan titik B merupakan titik minimum. Lalu titik maksimum dan minimum ini terjadi di kedua ujung intervalnya. Nah, sebenarnya ini bisa dibalik, jadi titik B bisa juga menjadi nilai maksimum dan titik A juga bisa menjadi nilai minimum. Lalu yang kedua dapat terlihat ini merupakan titik stasioner, di mana titik stasioner ini merupakan titik yang dicirikan dengan turunan pertamanya itu bernilai 0. Dengan nolnya turunan pertama artinya gradiennya juga 0. Jadi garis yang menyinggung titik-titik dari kurva ini itu adalah garis yang mendatar. Jadi garis maksimum itu mendatar, minimum mendatar, dan titik di sini juga disinggung oleh garis yang mendatar. Lalu yang ketiga yaitu titik singular. Untuk titik singular ini karena turunan pertamanya tidak ada, jadi grafiknya biasanya dicirikan sebagai grafik yang tajam, atau contohnya seperti gambar ini, titik ini. Nah, atau juga bisa dicirikan dengan tidak sesuainya nilai limitnya, sehingga fungsinya menjadi tidak kontinu dan mengakibatkan nilai turunannya tidak ada, seperti titik yang ini. Nah, baiklah, sekarang kita akan masuk ke dalam contoh soalnya agar tidak bingung. Di sini saya telah menyiapkan sebuah contoh soal yang mana contoh soal ini akan berhubungan dengan ilmu kelistrikan. Soalnya berbunyi, diketahui sebuah muatan listrik yang mengalir mengikuti persamaan QT sama dengan 2T pangkat 3 dikurang T kuadrat ditambah 5
Q menyatakan jumlah muatan yang mengalir dalam coulomb dan T menyatakan waktu dalam satuan sekon. Nah, tentukanlah kuat arus maksimum dan minimum dari selang 1,2 dalam sekon. Nah, seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa untuk mencari nilai maksimum dan minimum kita harus mengetahui titik kritisnya. Nah, titik kritis yang pertama yaitu titik ujung interval. Nah, kita harus menentukan titik ujung interval. Dari soal, di sini kita telah ketahui bahwa kuat arus maksimum dan minimum dari selang 1,2. Artinya, titik kritis yang pertama itu bernilai 1 dan titik kritis yang kedua itu bernilai 2. Setelah titik ujung interval ditentukan, maka langkah kedua adalah menentukan titik stasionernya. Nah, titik stasioner itu merupakan turunan pertamanya adalah 0. Di sini turunan pertama fungsinya adalah 0. Di sini yang menjadi fungsi adalah QT. Jadi QT sama dengan 2T pangkat 3 dikurang T kuadrat ditambah 5, ini merupakan fungsinya. Maka kita turunkan satu-satu. 2T pangkat 3 itu turunannya adalah 6T kuadrat. T kuadrat itu turunannya adalah 2T. Nah, dapat terlihat bahwa 6T kuadrat itu memiliki T dan 2T itu juga memiliki T. Maka nilai T bisa dikeluarkan menjadi T dalam kurung atau dikali 6T dikurang 2 sama dengan 0. Nah, di sini bisa kita faktorkan T sama dengan 0 dan juga 6T dikurang 2 sama dengan 0. Karena di sini kita membutuhkan nilai T, maka nilai minus 2 dapat kita pindahkan ke arah kanan atau ke sisi kanan menjadi positif 2. Berarti 6T sama dengan 2. T itu sama dengan 2/6 atau bisa disederhanakan menjadi 1/3. Nah, setelah titik stasioner diketahui, langkah selanjutnya adalah kita menentukan titik singularnya. Karena di sini bukan merupakan fungsi rasional atau fungsi nilai mutlak, maka titik singularnya itu tidak ada. Jadi di sini kita memiliki 4 buah titik kritis. Ada T sama dengan 1, T sama dengan 2, T sama dengan 0, dan T sama dengan 1/3. Nah, langkah terakhir yang harus kita lakukan adalah mensubstitusikannya ke dalam persamaan awalnya, yaitu pada persamaan QT sama dengan 2T pangkat 3 dikurang T kuadrat ditambah 5. Nah, pertama-tama saya akan mensubstitusikannya ke dalam Q sama dengan 0. Ke dalam Q 0. Nah, ketika T sama dengan 0 ini disubstitusikan ke dalam fungsi QT, maka didapat hasil 5. Lalu, substitusi kedua yaitu T sama dengan 1/3. Nah, ketika T sama dengan 1/3 disubstitusikan, didapatlah hasil 134 dibagi dengan 27. Atau jika dibuatkan desimalnya yaitu 4,9. Lalu setelah Q 1/3, selanjutnya adalah substitusi T sama dengan 1. Ketika T sama dengan 1 disubstitusikan, didapatlah hasil 6. Lalu substitusi yang terakhir adalah T sama dengan 2. Nah, ketika T sama dengan 2 ini disubstitusikan, didapatlah hasil 17. Nah, dari keempat data yang telah kita substitusikan ini, maka yang paling tinggi itu adalah T sama dengan 2. Berarti Q2 sama dengan 17 adalah nilai maksimum. Dan untuk data yang paling rendah itu adalah 4,9. Berarti T sama dengan 1/3, Q 1/3 sama dengan 4,9 itu adalah nilai minimumnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam contoh soal yang terakhir, di mana contoh soal ini merupakan contoh soal cerita yang masih berhubungan dengan ilmu kelistrikan. Nah, pada soal itu berbunyi, diketahui jumlah daya 2 buah lampu adalah 30 watt. Carilah daya lampu 1 dan lampu 2, lalu tentukan A nilai maksimum hasil kali daya 2 lampu dan nilai minimum dari jumlah kuadrat 2 buah lampu. Nah, kita tinjau dari yang A, nilai maksimum hasil kali daya 2 buah lampu. Sebelum kita menjawab soalnya, kita harus mencatat data-data yang diketahui terlebih dahulu. Di sini saya menyimbolkan X itu merupakan daya lampu 1 dan Y itu merupakan daya lampu 2. Nah, ketika X ditambah Y itu ketika 2 buah lampu ditambahkan itu nilainya adalah 30 watt. Maka dapat dituliskan X tambah Y itu sama dengan 30 watt. Lalu variabel Y ini bisa kita buat berdiri sendiri dengan cara memindah ruaskan variabel X ke arah kanan, sehingga Y sama dengan 30 dikurang X. Nah, setelah kita mencatat data yang telah diketahui, langkah selanjutnya adalah menentukan nilai maksimum hasil kali daya 2 buah lampu. Nah, untuk nilai maksimum hasil kali daya 2 buah lampu, kita buat persamaannya. Di sini hasil kali berarti daya lampu 1 dikali dengan daya lampu 2, X dikali Y. Maka nilainya adalah X dikali 30 dikurang X.
30 dikurang X itu didapat dari nilai Y. Y itu sama dengan 30 dikurang X. Nah, di sini X dikalikan ke dalam, berarti 30 dikali X itu 30X, dan X dikali minus X itu hasilnya adalah minus X kuadrat. Nah, persamaan 30X dikurang X kuadrat ini bisa kita simbolkan sebagai fungsi dari Z. Nah, di langkah selanjutnya adalah kita mencari titik stasionernya, di mana titik stasioner itu merupakan turunan pertama dari suatu fungsi sama dengan 0. Nah, sekarang kita turunkan satu-satu. 30X itu turunannya adalah 30, dan X kuadrat itu turunannya adalah 2X. Nah, karena turunan pertama itu sama dengan 0, maka persamaan dapat kita rubah menjadi 2X sama dengan 30. 2X itu pindah ke ruas kiri sehingga tanda negatif itu berubah menjadi tanda positif. Maka 2X sama dengan 30. Berarti berapa nilai X-nya? Nilai X yaitu 30 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 15. Nah, setelah nilai X diketahui, maka nilai X dapat kita substitusikan ke dalam persamaan Y sama dengan 30 dikurang X untuk mencari nilai Y. Berarti Y sama dengan 30 dikurang 15, dapatlah hasil 15. Maka untuk nilai maksimum hasil kali daya dua buah lampu yaitu 15 dikali dengan 15, dapatlah hasil 225 watt. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai minimum dari jumlah kuadrat. Nah, di sini nilai minimumnya, karena kita memisalkan X merupakan daya lampu 1 dan Y merupakan daya lampu 2, maka persamaannya dapat ditulis dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Karena di sini Y kuadrat itu nilainya adalah 30 dikurang X, maka 30 dikurang X dapat kita substitusikan ke dalam nilai Y-nya. Nah, berarti persamaannya berubah menjadi X kuadrat ditambah 30 dikurang X dikuadratkan. Nah, sebagai pengingat, untuk mengkuadratkan 30 dikurang X ini, bisa kita gunakan rumus A dikurang B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang 2AB ditambah B kuadrat. Di sini yang menjadi A adalah 30 dan yang menjadi B itu adalah X. Maka 30 dikurang X kuadrat ini dapat dirubah menjadi 900 dikurang 60X ditambah X kuadrat. Dan untuk nilai X kuadrat itu tetap. Berarti di sini terdapat dua buah variabel yang sama yaitu X kuadrat dan X kuadrat. X kuadrat ditambah X kuadrat itu nilainya adalah 2X kuadrat. Jadi di sini kita mendapatkan persamaan baru. Di sini kita mendapatkan fungsi baru yaitu fungsi Z, di mana Z sama dengan 2X kuadrat dikurang 60X ditambah 900. Nah, sekarang kita mencari titik stasionernya, di mana untuk titik stasioner itu adalah turunan pertama dari suatu fungsi sama dengan 0. Di sini kita turunkan satu-satu. 2X kuadrat itu turunannya adalah 4X dan 60X itu adalah turunannya 60. Untuk turunan 900 itu adalah 0, sehingga kita tidak perlu menuliskan nolnya. Nah, sekarang karena turunan pertama itu adalah 0, maka 4X itu sama dengan 60. 60 yang ada di sini kita pindah ruaskan ke arah kiri sehingga tanda berubah dari negatif menjadi tanda positif. Maka 4X sama dengan 60, berarti X sama dengan 60 dibagi 4 itu nilainya adalah 15. Nah, ketika nilai X sama dengan 15 telah diketahui, berarti kita dapat substitusikannya ke dalam persamaan Y sama dengan 30 dikurang X. Nah, untuk mencari nilai dari si Y, maaf di sini seharusnya nilai Y dan di sini adalah nilai X. Berarti didapatlah hasil dari nilai Y itu adalah 30 dikurang 15, berarti Y adalah 15 watt. Nah, di sini kita telah mengetahui dua buah variabel yaitu variabel X dan variabel Y. Karena yang ditanyakan adalah nilai minimum dari jumlah kuadrat, maka kita tinggal menjumlahkan nilai X kuadrat ditambah Y kuadrat itu adalah 15 kuadrat ditambah 15 kuadrat yaitu 225 ditambah 225 hasilnya adalah 450 watt. Nah, di sini kan nilai X dan Y-nya sama-sama 15. Nah, yang menjadi pembeda antara nilai maksimum dan minimumnya yaitu terdapat pada variabel X kuadratnya. Nah, jika yang ditanyakan adalah nilai maksimum, itu X kuadratnya bernilai negatif. Sedangkan jika yang ditanyakan adalah nilai minimum, maka X kuadratnya itu bernilai positif. Nah,
Sekian dari video saya kali ini, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.